Hola. Hola, hola, hola. Oke, seperti yang kalian bisa lihat di judul kita hari ini mau ngebahas review final Euro 2020 yang kita sudah tahu yang menang bukan Inggris. It's not coming home, but it's coming home. Coming to Rome. It's far from home. Gue menyampaikan bela sungkawa dulu ya kepada fans England di luar sana yang sama kayak gue ya. Karena kita semua sebagai fansnya dikecewakan lagi-lagi, apalagi udah fans MU, fans England, dua-duanya kalah di penalti juga. Ya. Nah, tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut, kita mau perkenalan dulu nih. Yang di bawah gua nih, frame-nya di bawah gua, boleh perkenalkan diri, Lala? Halo, gue Lala. Dan di paling kanan nih, di frame gue yang paling kanan nih, siapa nih? Yang baju kuning. Gue Helen. Iya, jadi yang baju abu-abu Lala, yang baju kuning Helen ya. Nah, hari ini sebelum kita membahas, kita mau ngebacain fakta unik juga nih. Fakta uniknya boleh mungkin dari Lala. Oke, jadi di sini gue bakal bacain fakta unik tentang ajang Euro kemarin. Gue bakal bacain tentang Jordan Pickford. Jadi walau Jordan Pickford mencatat clean sheet terbanyak dengan total 5 clean sheet, tapi Pickford tetap tidak memenangkan penghargaan Golden Gloves. Karena emang FIFA nggak mengadakan penghargaan itu untuk ajang Euro. Nah, jadi gitu ya. Walaupun Pickford punya clean sheet paling banyak tuh kan 5 banyak banget bos gitu. Tapi tetap nggak menang karena emang nggak diadain aja sama si UEFA ini, sama FIFA juga. Nah, boleh coba dari Helen. Itu kan fakta unik pertama, ini fakta unik kedua nih. Nah, oke. Jadi fakta unik yang kedua itu Gianluigi Donnarumma itu dia nggak pernah kalah di setiap babak adu penalti. Nah, catatan Gigio sendiri melakoni 5 kali adu penalti. 3 kali saat seragam AC Milan dan 2 kali saat membela Italia. Dan Gigio berhasil memenangkan kelima-limanya. Nah, jadi Donnarumma itu main 5 kali ya di babak adu penalti ya. Terus 5-5-nya nggak ada yang kalah, bener-bener abis semuanya dimenangi sama Donnarumma. 3 kali waktu berseragam AC Milan, 2 kali waktu seragam Italia. Itu berarti Jos Gandos lah kalau soal penalti, nggak kayak De Gea ya. Nafis aja nggak pernah ya. Thank you banget ya buat Lala dan Helen yang udah nyampein fakta unik tentang Euro. Thank you banget udah mau join. Boleh lain kali kalau kita ada fakta unik lagi, join lagi boleh ya. Dengan fakta unik yang lebih banyak lagi ya. Yo. Thank you dulu dong, bilang thank you dulu dong. Thank you lah, thank you Helen. Thank you. Thank you juga. Dadah. Oke, jadi fakta unik yang disampaikan sudah selesai ya. Sekarang kita mau ngebahas langsung soal Euro-nya aja. That's it. Yuk. Kenapa? Ayo. Gue mungkin kita akan ngebahas yang langsung lebih taktikal dulu ya mungkin karena ada pundit Bang Daris juga gitu kan. Oke. Lu ngeliat jalannya pertandingan ini gimana? Permainan England cukup memuaskan apa enggak? Atau permainan Italia cukup memuaskan atau gimana? Kalau di babak pertama menurut gue England ya cuma main bagus berapa ya 10 menit palingan, nggak nyampe babak pertama beres gitu, cuman beberapa menit doang. Kalau misalnya Italia ya sebenarnya dia main terlalu beresiko ya menurut gue, passingnya juga terus terlalu ceroboh juga, jadi nggak sabar lah gitu. Nah mulai baru 30 menit 40 menit itu udah mulai ke kontrol lah pertandingannya sama Italia gitu, passingnya. Dan menurut gue juga sebenarnya Chiesa ini main luar biasa banget gitu. Dan cuman Chiesa doang menurut gue yang main bagus di Italia gitu. Dan ya menurut gue overall sih Italia layak menang gitu walaupun gue dukung Inggris ya.
Dan England juga nggak, maksudnya England tuh main jelek banget gitu selama 120 menit. Enggak, Nggak ada yang selama bagus sama pertandingan Euro. Selama pertandingan Euro emang Inggris begitu mainnya. Iya, cuma iya kita lagi bahas final ya udah emang jelek aja gitu, nggak bisa diandelin juga, padahal ya pemain-pemainnya bagus semua gitu kan. Iya, itu gue setuju. Betul. Nah, coba pendapatnya Bang Daris nih soal gol cepat itu. Menurut lu gol cepat itu emang karena hoki apa gimana? Apa emang ketangkasannya Luxiao gitu atau gimana? Itu menurut gue gol pertama ya mungkin karena center lini belakangnya Italia terlalu terpaku dengan Harry Kane ya. Jadi ya Luxio punya kesempatan buat masuk penetrasi gitu. Dan ya di situ ada ruang kosong ya pasti dimanfaatin gitu, dan akhirnya Trippier ngasih crossing yang menurut gue pas banget gitu nyampe di Luxio. Dan Harry Kane terlalu dijaga banget gitu. Jadi ya masih ada space gitu di sana buat wingback-nya maju. Gitu sih. Dan nggak ada hoki juga di sana. Counter attack yang bagus. Pendapat lu gimana yo soal gol cepat? Gua sayang banget nih gua nggak lihat pas gol cepetnya ya, soalnya gua nontonnya dari menit ke-10. Nonton Euro-nya. Nah, sayang banget gua nonton dari menit 10 ya. Soalnya dari menit 10 sampai Italia golin itu murni nggak layak tonton. Oke ya. Tapi begitu udah kebobolan jadi lebih seru lah pertandingannya. Lu sendiri gimana Ger? Menurut lu? Gol Ya cepet gue kaget aja sih tiba-tiba. Waktu gol cepet lu jumawa gak langsung? Iya bener-bener coming home nih. Lu jumawa Nah, gak? gue nggak kayak gitu. Okay. Karena pertandingan juga masih panjang dan Italia kita tahu mainnya gimana. 1 gol nggak cukup untuk ngalahin mereka lah. Oke. Pendapat gue sendiri ya, kalau soal gol cepet, gue juga sebenarnya nggak nyangka, dan mungkin poinnya Bang Daris juga bener ya, terlalu terpaku sama Harry Kane. Jadi sebenarnya yang harusnya jagain Luxiao tuh di Lorenzo itu, ngejagain space-nya si Luxiao, karena kan dia posisinya right back gitu. Tapi mungkin di Lorenzo juga lebih terpakunya sama Harry Kane kali. Dan lagi itu mungkin adalah salah satu hal yang membuktikan bahwa mentalnya Xiao ini bagus dalam artian dia itu sebenarnya sebelumnya cukup jauh untuk dia maju terus, bolanya cukup jauh dari dia. Tapi emang namanya mentalnya bagus, mentalnya berjuang, walaupun tuh jauh dia yakin dia bisa dapat, dia kejar. Itu jarang pemain yang punya mental kayak gitu menurut gue ya. Nah, terus lanjut lagi nih. Menurut lu gimana peran kedua striker yang menurut gue nggak terlalu kelihatan nih, Harry Kane sama Immobile? Siapa yang mau kasih pendapat? Ya menurut gua kalau misalnya emang Kane sama Immobile yang kelihatan, emang kedua tim ini emang lini pertahanannya emang bagus banget gitu. Yang satu Maguire sama Stones yang solid, terus Bonucci sama Chiellini yang solid. Jadi ya susah aja gitu, maksudnya Kane sama Immobile nyari space gitu, pasti dijaga ketat sama dua orang ini. Jadi menurut gua kalau misalnya nggak kelihatan sih ya wajar-wajar aja gitu. Makanya Harry Kane selalu turun ke bawah untuk jemput bola, ngasih passing-passing buat wingernya. Itu make sense sih. Karena ya dua orang ini maupun Italia sama Inggris itu benar-benar luar biasa menurut gua ini pertahanannya gitu. Ada pendapat lain? Gua sama kayak Bang Daris aja. Sama sih pendapat gua. Nah, kita pindah ke mungkin langsung ke sisi ini aja kali ya, ke sisi statistik ya. Gue bacain dulu statistiknya. Jadi shots yang dipunyain Italia itu 19, sedangkan Inggris cuma 6. Dan sepanjang pertandingan Italia punya shot on target 6. Jadi enggak 50%-nya. Tapi itu tidak lebih buruk daripada Inggris. Inggris cuma punya 2 shot on target. Ya lu bayangin 120 menit mungkin tuh rata-ratanya berarti 60 menit sekali tuh baru shot on target ya. Sampah emang. Itu kalau nonton Netflix tuh bisa 2 episode dulu. Aduh. Baru on target. Dan lagi seperti yang udah gue bilang di Fantasy Football ya, kalau lu lihat ya,
itu gue bilang bahwa Inggris yang bakal lebih bertahan dan Italia yang bakal lebih menguasai jalan pertandingan. Itu benar dengan possession 66% di Italia dan 34% di Inggris. Total passing juga jauh banget, setengahnya ya. Inggris 426 passing, sedangkan Italia 820 passing. Tuh jadi mungkin kebanyakan Inggris nontonin Italia passing ya. Nontonin Italia lagi passing. Oh ya. Gini ya saya passing. Oh gini ya, masing-masing ya. Itu emang yang bener cuma nontonin doang. Nggak ada gitu buat ngepres apa. Gini-gini doang pemain Inggris ya. Lihat kanan kiri, Benar. Puter jari. Kirain gue pakai taktik terbaik MU. Back pass. Iya. BTW pemain terbaik di Inggris selama match ini menurut kalian siapa? Setuju nggak? Kalau gua lebih lihat Luke Shaw sama Declan Rice. Kalau gua sih Luke Shaw aja sih. Shaw doang. Kalau gua Luke Shaw sama Maguire lah kalau bisa dibilang. Luke Shaw, Maguire sama Stones. Dah tiga pemain itu menurut gua dari awal Euro sampai sekarang itu benar-benar bagus banget mainnya gitu. Solid lah kalau bisa dibilang. Lu sendiri ngeliatnya gimana, David Gerrard? Kalau gue Maguire sih memang mainnya bagus ya dari awal, dan ya gue bilang dia pemain yang bagus lah di match ini, yang paling bagus sama Shaw. Kalau lu gimana yuk, pemain terbaik Inggris gitu di match ini? Pickford. Oh iya, lupa gue. Pickford. Sama Declan Rice lah. Yang penting bukan Mason Mount lah, Iya. Aneh emang biasa, fans Chelsea itu aneh. Gila emang. Fans Chelsea itu aneh. Banyak banget yang kardusnya gila di TikTok. Males banget gua. Langsung aja ya kita pindah ke yang lebih seru lagi ya. Ini adalah adu P ya. B. Dan merasa ini mungkin salah satu Euro dengan penalti terbanyak ya, dengan babak adu penalti terbanyak dengan 120 menit terbanyak. Gue sampai kayaknya tiap nonton tuh bangun tidur udah jam 5 gue. Benar. Nah, kita bahas yang lucunya dulu dari penalti deh. Jadi buat yang ketiduran dan nggak tahu gitu ya. Jadi Jadi Marcus Rashford dan Jadon Sancho itu masuk akhirnya ya di menit 119 ya. Berniat untuk buat nendang penalti. Iya, untuk penalti taker, karena kan Marcus Rashford salah satu penalti taker andalan MU, Jadon Sancho salah satu penalti taker andalan Dortmund. Berniatnya gitu kan. Ya semua orang kan boleh yang ngayal. Southgate juga udah ngayal gitu kan, wah dia bakal golin gitu kan. Niatnya sih bagus. Tapi mau diawali dengan belum punchline. Tiba-tiba jadi meme, jadi punchline tuh. Nah, lu sendiri ngeliatnya gimana nih? Apa emang ada yang salah dari Rashford selama mungkin bahkan beberapa match belakangan ini? Gua nggak bilang satu musim ya, karena satu musim dia bagus. Tapi beberapa match ini, apakah ada yang salah gitu dari Rashford atau gimana? Dikasih kesempatan bermain sama Southgate juga. Dia selama satu Euro ini dia main cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit. Gak pernah gitu 90 menit. Oke lah, Jadon Sancho pernah waktu lawan Ukraina gitu. Dia main 90 menit. Rashford kan gak pernah gitu main selama itu kan. Terus dia langsung masukin di menit 119 disuruh ngambil penalti. Udah gila kan? Jadi, kayak harusnya kan masih mending kalau misalnya Southgate itu masukin Rashford atau Sancho itu di menit 90 lah gitu pas awal-awal injury time gitu. Itu masih masuk akal gitu menurut gua, karena ya masuk menit 119 main 3 menit itu yang keluar keringat dingin gitu. Masih keringat dingin, bukan keringat panas. Gila. Belum ada capeknya sama sekali. Jadi belum panas itu pemain. Menurut lu demam panggung gitu jadinya langsung. Iya. Masih kaku, first touch belum dapat. Passing belum dapat. First touch langsung disuguhin penalti, gimana nggak kaku itu kaki. Makanya. Final lagi. Menurut lu gimana? Ger atau Dio, terserah. Duluan mungkin. Ya gue setuju sama Bang Daris. Mereka dimasukin cuma buat penalti ya nggak siap aja gitu.
Harusnya mereka dikasih menit bermain entah 20 menit, 10 menit baru. Ini dimasukin cuma buat penalti ya, kurang siap aja menurut gua. Oh, Ya mungkin itu ini ya apa rencananya Southgate lah. Bisa Ya. jadi kan siapa yang tahu juga. dari Dio gimana dari Dio? Apa? Adupe. Enggak, lebih spesifiknya Ya, penaltinya Rashford dan Sancho. Oh, Rashford dan Sancho. Ya itu gue setuju banget sama Bang Daris. Bayangin lu biasanya jarang main. Kayaknya Rashford tuh lebih sering berenang udah bareng Sterling gitu kan di bak mandi. Iya. Daripada Sama main di ini ya, lapangan. sama balonnya. Kalau balon di kolam Iya. renang. Iya. Jadi ya wajar. Gue sih respect. Sebenarnya gue respect banget sama Rashford gitu ya. Bukan berarti dia gagal nendang P, terus orang-orang nyalain dia gitu kan. Dia kan sering bagi nasi kotak juga deh di Inggris. Iya. Ya, Iya. baik juga dia. Jadi jangan rasis lah ke Sancho lah. Udah rasis. Saka, komen IG. Kayak Saka, Sterling, Sterling. Kayak Saka paling Kayak parah Saka paling parah. komennya. Nah, Iya benar. menurut gue ya soal penalti Rashford dan Sancho sebenarnya mirip-mirip. Karena lu bayangin, ya betul. Bayangin kalau si Rashford ini dimasukinnya at least injury time deh, waktu 95 menit, 100 menit. Seenggaknya dia bisa ngeliat pertandingan dulu gitu kan, nggak bener-bener kagok berhadapan langsung sama Donnarumma gitu. Iya. Nah, Lagi di final lagi. Dan masalahnya ya lari, maksudnya yang punya speednya yang kenceng itu cuma Rashford doang gitu. Apalagi kalau misalnya ya lini belakangnya Italia kan nggak punya speed semua gitu. Udah pada kecapean juga. Kalau misalnya counter attack-nya berhasil kan Rashford punya speed gitu. Harusnya dimaksimalin gitu sama Southgate-nya. Emang Southgate nggak bisa ngelihat pemain-pemainnya kayak gimana. Aneh gua lihat Southgate tuh. Tapi ya buat orang-orang yang nyalahin Rashford menurut gua cukup kardus aja sih. Ya, jangan nyalahin. Dia udah ngeluarin semampunya dia gitu. Ya, lu gimana? Itu mah emang Donnarumma-nya aja yang bagus. Doang. Gimana emang caranya? Terlalu GG. Gimana caranya lu menilai pemain yang baik selama satu musim di MU, terus lu ngelihat tiba-tiba bilang overpriced, ada yang bilang Sancho overpriced, ada yang bilang Rashford overpriced dengan cuma satu tendangan itu, penentu itu. Gimana? Maksud lu gimana Dia caranya belum ngelihat keseluruhannya dan mereka berdua juga jarang main gitu di Euro, jadi ya udah. Iya. Nah, iya, beda ceritanya. Cuman emang lucu aja dan seru kalau jadi meme. Iya, emang nggak tahu dah. Beda ceritanya. Aneh beda ceritanya kalau Sancho yang main duluan terus digantiin sama Sterling yang masuk. Sterling lebih pede karena dia sering golin, karena dia sering main. Gue yakin pasti dia lebih pede untuk ngadepin Donnarumma. Iya. Gitu. Kalau menurut gue sih enggak deh. Kayaknya emang Sterling tuh nggak di kan tahu Sterling sendiri emang dia kan suka blunder gitu orangnya kan. Sering lah dia bikin blunder, takutnya dia ditaruh di penalti dia blunder juga. Jadi ini sebenarnya gambling aja gitu. Southgate mau ngasih siapa? Ya menurut gue sih kalau ngasih Rashford sama Sancho itu menurut gue masuk akal lah. Cuman kalau bukannya Saka di akhir-akhir menurut gue sih enggak deh. Itu nggak masuk akal. Ini sama nggak masuk akal banget. Kita berlanjut ya ke penaltinya Bukayo Saka ya. Pertama sebelumnya sebenarnya gue kaget ya, Maguire tiba-tiba ngambil di penalti taker keberapa dia? Kedua kan? Kedua. Maguire itu. Gue nggak pede itu. Sama gue juga udah takut banget tuh. Gue udah siap ketawa itu. Sumpah gue nggak pede itu udah tutup mata. Taunya gue sampai kameranya pecah. Gila. Udah gede ini loh. Kanan atas sampai pecah kan? Iya. Kanan atas kameranya rusak. Gila, kameranya rusak. Itu emang lord banget emang. Yang beda. Nah, ternyata Maguire bisa yang membungkam mulut-mulut haters gitu kan. Nah, habis itu kita mau pindah ya ke sebelum Saka kita ke Jorginho dulu. Penaltinya Jorginho ini menurut gue cukup menarik ya. Menurut lu gimana, Bang Daris? Menurut gue itu kebanyakan gaya. Jorginho harusnya ngambil biasa aja, nggak usah ada detail step gitu-gitulah. Dan yang menurut gue Pickford udah tau lah gitu. Jorginho ini mau kemana? Dia pasti nunggu detail step-nya dan baru ambil gerakan gitu si Pickford-nya. Dan menurut gue itu bagus juga gitu Pickford ngejalanin itu gitu. Dan ya mau dibilang
menurut gue harusnya ngambil biasa aja sih Jorginho, cuman ya Donnarumma-nya juga lagi bagus sih itu. Rumah bagus. Iya. Menurut lu gimana Ger penaltinya Jorginho? Ya ini sih, gua kan Pickford bagus ya, harusnya nggak banyak gaya lah, dia langsung nendang aja. Ya itu sih, Kalau dari dia Pickford kan clean sheet-nya banyak banget lah. Gua lebih manangin ke Pickford-nya. Gua pas lihat ekspresi Pickford tuh sebelum itu kan penentuan juga ya. Kalau Iya. misalkan Jorginho masih kan menang ya. Iya. Gue liat Pickford tuh kayak gimana, dia udah greget banget gitu kan. Nggak, Sampai dia bukan mukul-mukul ngeren, gitu. itu mental dia udah turun. Sumpah. Iya. Udah lihat mental dia udah turun. Tapi gue liatnya kayak gitu, Kasihan wah, gua. ini orang pengen buktiin nih, emang dianya aja jago, bukan Evertonnya gitu kan. Iya. Iya. Dan ternyata berhasil gitu kan, dia berhasil save gitu kan. Langsung dia gaya-gayaan kan. Waduh. itu dia lagi teriak tolol Ini top Aduh. skor si tolol. Jorginho itu top skor Chelsea kan di EPL, penalti semua. Ya, Jorginho, Werner Iya, sama iya. Mount tuh bareng berenam bertiga, total golnya 6. Nah, itu gue, kalau pendapat gue ya soal penalti itu gue merinding sih lihat Pickford sampai pukul-pukul rumputnya. Iya, gue merinding banget itu. Gua Itu bisa- mantep gua- banget. Kalau menang sumpah merinding banget dah. Dia mau Iya. dia mau meyakinkan diri dia sendiri itu. Nah, itu. Iya. Iya. Betul. Sampai ketika ya kalau soal ancang-ancangnya si Jorginho yang pakai lompat gitu, itu sebenarnya menurut gue emang taktik sih. Pasti kan dia nungguin ini kan, Iya. ketika kiper Kipernya udah gerak. belok dikit dulu kan. Nah, Hmm. tapi ternyata mungkin Pickford nih satu-satunya kiper yang berani untuk ngadu kecepatan dan berhasil. Sebelumnya pernah Ya. ada yang di IPL gue lupa siapa, tapi pernah ada kiper yang mau ngadu kecepatan juga sama Jorginho, tapi kalah. Ini Pickford gue gila salut banget, dia bener nggak gerak sampai kakinya Jorginho turun, ngadu kecepatan dan berhasil. Itu kayaknya kiper pertama deh Menurut gua Jorginho little step-nya itu terlalu kecil. Maksudnya dia loncatnya terlalu kecil, nggak kayak Bruno kan. Kalau Bruno kan bener-bener Ya, tinggi dia. tinggi banget gitu. Nah mungkin Iya. kurangnya di situ. Kalau misalnya tinggi kayak Bruno mungkin dia masih bisa ngeliat kipernya gerak kemana. Kalau misalnya ini ya cuman kecil doang, sama aja kayak nendang biasa sih menurut gua. Ternyata kan berhasil kan si Pickford napis Nah, udah gini-gini Salut kan. gua sama itu orang, sumpah salut banget, gila. iya, gue juga. udah gini-gini Dia udah berjuang semangat banget. gitu. Iya, udah dramatis, udah kemon-kemon itu kan kalau menang kan keren. Ternyata abis itu jancok Sancok ya, sancok. lu nggak lihat nih gue capek tadi, lu nggak lihat tadi gue. Emang bener kata orang-orang, emang Inggris tuh harus ganti pelatih, emang udah nggak jelas banget ini Southgate ini. Nah, Hmm. kita langsung bahas ke penalti yang sangat kita semua mungkin satu Inggris, mungkin satu dunia, mungkin kecuali Itali mempertanyakan gitu. Kenapa Bukayo Saka yang ngambil? Itu pilihan dari Southgate-nya ya, kalau misalnya dia memilih Bukayo Saka. Southgate-nya juga udah Itu bilang kalau misalnya, pelatihnya yang milih. Iya. Southgate-nya yang bilang di Iya. press conference kalau nggak salah. Ya emang itu udah keputusan pelatihnya gitu. Dan kasihan juga Bukayo Sakanya gitu. Kamu jadi penendang terakhir ya. Bingung sendiri dia. Langsung kena mental kan. Baru Dia dibilang aja aja udah kena segede mental. ini Euro gitu. Langsung jadi penendang terakhir. Udah gila Cuan emang. lagi. Bocil 19 19 tahun ini tahun. bocah. Makanya Tuan Penentu. gua. tentu Tuan gue juara. juga. Iya. Gue aja nonton deg-degan gitu, apalagi di sana kan. Iyalah, apalagi dia. Ngambil penalti. Udah gila emang Southgate ini. Iya, menurut gue gila banget ya, karena Hmm. ya lu boleh sih jadi penendang penalti, tapi nggak kelima juga sih. Kelima tuh Ya, krusial nggak banget jadi sih, enggak sih, penentu juga nggak lima sih menurut gue. Iya. Nggak jadi penentu juga dong. Begitu. Harusnya itu kalau bukan Saka, harusnya siapa penendang kelima menurut lu pada gitu? Nah, sebenarnya yang gue bingung juga karena sisanya tinggal Calvin Phillips, yang kayak gitu-gitu lah, John Stone, Pickford sendiri, Jack Grealish kan ada kan, Ada. sampai akhir kan dia. Ada. Nah, Iya. either Jack Grealish atau mungkin Sterling atau Calvin Phillips. Kalau
Kalau gue John Stones. John Stones. Gue bakal ngambil back lagi karena kalau misalnya back dia pasti ngambil penalti itu nggak mungkin ke bawah, pasti ke atas kayak Maguire gitu. Ya, Dia tinggi. nggak Iya, mungkin kebanyakan ke gitu. bawah. Kalau misalnya ke atas itu susah banget ditepis, tapi 50-50 bisa aja ngelambung jauh, bisa kena tiang, bisa masuk gitu. Jadi resikonya lebih tinggi. Tapi gue bakal ngambil center back sih buat ngelakuin adu penalti gitu. Kalau lu siapa Ger emang? Tetap Bukayo Saka lu ya? Gue Grealish sih. Gue Grealish. Lagi rilis. Kenapa tuh? Kenapa rilis? Ya winger dan gue yakin aja sih dia bisa masuk gol. Kalau nggak salah Grealish jadi ini juga ya penalti di Aston Villa bukan sih? Iya. Iya kan? Iya. Harusnya dia sih. Tapi tetap bisa gagal sih menurut gue. Apalagi Jack Grealish juga sebenarnya tidak terlalu banyak bermain ya. Gue nggak bakal ngambil Jack Grealish menurut gue. Gue juga nggak bakal ngambil John Stones. Gue pasti ngambil antara Sterling kalau nggak Luke Shaw. Karena Bisa. pemain kontribusinya udah besar gitu. Jadi kalaupun dia kalah, orang nggak bisa nyalain dia. Dia Iya. udah Iya. bikin Lu yang bawa Inggris ke 120 Masuk akal. menit, ketambahan 120 menit gitu. dua kali Luke Shaw lu yang ngasih. Kalau Luke Shaw yang gagal ya itu nggak masalah gitu. Gitu menurut gue ya. Terus kalau Raheem Sterling gitu, ya lu udah banyak kontribusi gitu. Jadi lu nggak bisa disalahin aturan. Dan udah pede juga gitu. Mereka berdua udah sering ngasih assist, ngegolin. ya. Udah pede aja gitu kalau misalnya dia ambil penalti, ini gue pasti bakal masuk gitu. Apalagi Luke Shaw gitu kan, habis golin gitu. Golin di final udah pede lah. Harusnya sih gitu, cuma nggak tahu lah itu udah strateginya Southgate. Nah, tapi ternyata performa dua kiper ini bagus ya. Pickford dan Donnarumma Bagus banget dua-duanya. gila. Lagi Donnarumma kan jadi apa ya? Kalau nggak salah Best player. best player turnamen ini kan? Iya, Gila seorang kiper. jarang loh kiper bisa ada yang kayak gitu. Bang, bagus banget. Umur masih muda, 22. Udah kayak gini dan udah bagus sih. Sayang aja free transfer. Iya. Ya. PSG pula. PSG. Sayang aja free transfer. Itu karena Milannya agak egois ya. Dia kan mau nih pemain bertahan terus gitu. Ya walaupun ya buat apa lu mempertahankan pemainnya udah nggak mau gitu. Kalau dia udah nggak nyaman ya mending pergi. Mending lu jual kan dapat duit. Kalau gini mau ngapain lu ya? Nah, terus kalau kita bahas sedikit lagi ya soal Jordan Pickford ya. Gua ngerasa Jordan Pickford ya kalau Donnarumma pantas, sebenarnya Jordan Pickford juga pantas sebenarnya jadi best player of the tournament. Sebenarnya menurut gue ya. Kalau menurut gue enggak sih, soalnya Pickford ini ketemu negara atau timnya tuh yang benar-benar biasa aja. Lebih Ukraina, Denmark. Kalau misalnya Donnarumma udah ketemu Belgia, Spanyol, terus lawan siapa lagi sih? Portugal Dia lawan Austria ya? Di Austria. dia. Dia udah benar-benar maksudnya udah diuji lah gitu di situ dan dia ngebuktiin gitu kalau misalnya dia bagus. Ya benar-benar. Kalau Pickford kan ketemunya ya masih itu waktu paling Jerman doang gitu. Jerman. Ya, tapi menurut gue ya tetap cukup pantas. Dan kalau ada orang-orang nih yang nyalahin Pickford atas gol pertamanya gitu kan. Menurut gue Anda kardus juga ya. Karena Enggak sih, itu bukan salah dia sih. iya, menurut karena gua. itu masalah dia. Ya. Menurut gue itu bukan salah, gak tau ya gue salah mau apa enggak. Cuman dia itu kayak nge-covernya telat ya, memang mungkin dia bukan defender gitu. Cuma menurut gue dia nge-cover pemain itu yang siapa ya? Itu telat banget sih menurut gue. Antara Chiellini terus yang nyundul tuh Verratti. Ya, Verratti ya. Verratti ya. Padahal kan kalau misalnya dalam fisik lah gitu tinggi kan menurut gue lebih tinggian Mon gitu. Nah, harusnya sih Dari Mon Verratti bisa nge-cover jelas. itu. Tapi ya udahlah. Emang mental Italia emang kuat banget. Nah, lagian di Inggris sudah 1-0 malah bertahan kan. Betul. Italia ini mentalnya mental baja semua. Gila. Main di kandang bertahan lagi. Aneh. Ya respect banget lah, apalagi buat Bonucci, Chiellini ya. Tapi untung Chiellini nggak so asik ya waktu tos-tosan penalti ya. Kayak waktu lawan Jordi Alba so asik banget bos. Soalnya final. Cup.
Nggak, kalau Ken yang digituin ditonjok kali sama Ken itu kiri ini. So asik banget gitu. Sokap. Sokap lu gitu kan. Makanya. Setim kagak pernah katanya. Iya. Jadi gua lu gini. Nah, ada yang mau ngasih closing statement nggak? Nggak ada. Ya, intinya it's coming Rome ya. Selamat aja gitu buat fans Italia dan ya sekali lagi jangan nyalain pemain MU ya. Itu memang ya Southgate-nya aja lah yang rada-rada jadi ya udahlah. Selamat buat fans Italia walaupun ya dia bukan ngedukung Italia, mungkin negara-negaranya udah kalah duluan jadi ngedukungnya Italia. Banyak kan yang kayak gitu. Jadi ya udahlah. Ada banyak. Banyak banget. Kalau dia di Leicester lagi. Bagus. Kalau dari Gerald gimana dari Gerald? Ada closing statement nggak? Ya, gue selamat aja lah buat fans Italia yang udah senang-senang dan yang hina-hina fans Inggris ya. Kayak gue di komen pada nyerang. Kacau udah. Nah, dari Bang Dio gimana? Dari gue kasih info aja nih ya guys ya. Jadi lu kalau misalkan kalian yang nonton nih pengen beli jersey gitu, lu beli jangan pas final bos, harganya naik semua. Lu beli, gue dulu jual jersey Italia 65.000, nggak ada yang beli sebelum Euro. Pas Euro final gue jual 300.000, udah final. Orang pada bilang mahal. Dibeli. Biasanya murah, final bor, makanya jangan kerdus. Oke. Closing statement dari gue sebelumnya, ya selamat ya Itali. Terus buat yang menang giveaway udah gue DM di TikTok ya. Padahal gue komen gitu, gue bilang komen Inggris menang, tapi kan Inggrisnya nggak menang ya. Cuma ya udahlah. Iya. Udahlah biarin aja lah. Ya udahlah, kasih dah. Kongres buat Itali, gue fans MU dan fans Inggris tetap nongolin diri gue ya, nggak masuk ke gue ya, nggak masalah. Hilang. Walaupun musim ini cukup banyak penderitaan, kalah di 2 penalti, tapi Maguire aja kuat, kenapa gue harus nggak kuat gitu kan? Waduh. Sampai ketemu. Pokoknya shut up lah buat para haters Maguire ya. Nih, mau buktiin dia nih Maguire nih lagi main bagus. Bahwa dia itu bagus. Bermain apik ternyata. Oke, sampai sini aja pembahasan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Mungkin minggu depan kita bakal bahas, karena Euro udah selesai, kita mau bahas ada apa dengan Arsenal dan bagaimana cara memperbaiki ini klub gitu kan. Nah, terus mau bahas transfer juga, kalau udah makin seru pembahasan transfernya, kita bakal bahas juga. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya, ditunggu aja. Thank you banget yang udah menonton sampai hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau suka boleh di like, kalau nggak suka ya di like aja kan, gratis gitu kan. Bye bye.